Masih dalam masa Trinitas, kita akan bersama menghayati kebersamaan dengan Allah yang hadir dalam 3 peran, yaitu sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mensyukuri peran kasih Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita berdiri untuk bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus melalui ibadah ini. Saya undang bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia bermurah benang. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kebenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hadir sebagai anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dalam seluruh bagian kehidupan kami, Engkau adalah pencipta atas segala sesuatu. Bahkan peran-Mu makin sempurna ketika Engkau hadir dalam diri Kristus sebagai Sang Putra yang menghadirkan keselamatan dan memberikan kuasa dalam kehadiran Roh-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa ini semua menunjukkan kepedulian-Mu yang ada atas hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan kasih-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan berkaryalah melalui hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 108 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang di rumah bisa membaca secara berbalasan. Demikian Mazmur pujian, syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian Mazmur pujian. Kita Bakti 246. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Dalam sukacita kami menghampiri tahta Tuhan yang kudus untuk membuka hati bagi firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk menghayati sabda-Mu. Tuntunlah kami juga untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat pertama sampai yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat pertama sampai yang ke-6 yang menyatakan ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan, kita hidup dalam kerajinan, dalam ibadah kepada Tuhan, maka semuanya itu sudah cukup. Kita seringkali menganggap bahwa urusan ritual atau urusan ibadah itu adalah sesuatu yang penting. Sedangkan kehidupan di luar ritual atau ibadah itu adalah sebuah ruang yang seringkali kita tempatkan di mana Tuhan tidak boleh masuk ke dalamnya. Karena ruang itu adalah ruang saya. Jadi karena itu tidak heran ada yang beranggapan antara hidup secara rohani dengan hidup secara jasmani tidaklah sinkron. Ada orang yang hidup rajin beribadah, menampakkan kehidupan persekutuan yang baik dengan Tuhan, tetapi dalam kehidupan kesehariannya justru menampakkan hal yang sebaliknya. Keprihatinan inilah yang pernah disampaikan oleh almarhum Pendeta Eka Dharmaputra ketika ia memperlihatkan umat Tuhan memuji kemuliaan Allah yang adil di dalam ibadah. Tetapi ironisnya, justru mereka menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan dan penindas terhadap orang lain di sekitarnya. Hal ini lalu kemudian memunculkan pertanyaan, apakah memang benar ada pemisahan antara hidup dalam ibadah dengan hidup sehari-hari? Saudara, kita membaca di dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 pada saat ini. Ia menggambarkan bagaimana Allah sebagai Sang Pencipta memanggil umatnya untuk kemudian datang mendengarkan perintahnya. Di sini Allah memberikan peringatan bahwa yang terpenting sebetulnya dari segala korban persembahan yang diberikan baginya adalah motivasi yang mendasarinya. Jadi di sini sebetulnya Asaf mau katakan tidak salah sebetulnya kalau orang membangun persekutuannya baik dengan Tuhan dalam ibadah, enggak salah. Tetapi yang diingatkan melalui Mazmur Asaf ini adalah janganlah kemudian kehidupan di dalam ibadah itu lalu tidak sama dengan kehidupan di luar ibadah. Di sini sebetulnya kita diingatkan bahwa baik kehidupan di dalam ibadah
maupun kehidupan di luar ibadah haruslah didasari sebagai tanda kesaksian iman kita di dalam hubungan dengan sesama di tengah-tengah dunia. Jadi kita tidak hanya bicara soal hubungan dengan Allah saja, tapi kita juga kemudian memaknainya juga dalam hubungan bersama dengan sesama. Jika ibadah kemudian hanya dimaknai sebagai tindakan untuk memuliakan Allah, maka kita harus juga mengingat bahwa pada dasarnya Allah itu adalah mulia. Ia tidak membutuhkan dorongan, ia tidak membutuhkan pujian daripada manusia untuk membesarkan dirinya. Jadi karena itu Allah dikatakan tidak bergantung kepada ciptaannya. Allah tidak bergantung kepada kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian dapat membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan kita yang senantiasa diberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi karena itu kehidupan kita dimanapun dan di kapanpun itu adalah seharusnya menjadi sebuah kehidupan yang hadir dalam persekutuan dengan Allah. Kita berada dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, kita berada di kantor, kita berada di sekolah, kita berada dalam relasi dengan tetangga, kita berada dalam relasi yang sangat luas dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Semua itu harus dihadirkan dalam sebuah konteks ibadah yang diperluas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak pada saat ini agar supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat senantiasa menyatakan dan memperlihatkan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga orang lain kemudian dapat melihat dan belajar tentang Allah itu dengan segala tindakan yang besar melalui kehidupan kita. Tentu saja saudara-saudara, ini tidak mudah, apalagi kalau kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan yang kita alami. Bisa saja tantangan itu muncul dari luar, dari orang-orang yang mungkin mengejek perilaku kita yang menurut mereka terlalu alim, terlalu saleh. Atau mungkin juga tantangan itu muncul dari dalam diri kita sendiri yang tidak bisa menahan diri terhadap godaan dosa untuk masuk dalam kehidupan kita. Disinilah saudara-saudara dikasih Tuhan, Mazmur Asaf ini juga memberikan kepada kita sebuah dorongan agar supaya kita senantiasa menghidupkan semangat juang di dalam menyatakan tindakan iman dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Kita harus berjuang untuk dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dalam tujuan ini, yakinlah Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita agar kita dikuatkan senantiasa. Selamat menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan jadilah berkat bagi banyak orang, dan melaluinya nama Tuhan kita Yesus Kristus akan disaksikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 249 bait pertama. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, dan tetaplah berdoa. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali bersyukur dalam perjumpaan kami bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan sesama kami melalui persekutuan daring pada kesempatan ibadah keluarga pada sore hari ini. Kami percaya bahwa segala kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tidak putus-putusnya ya Tuhan kami menaikkan ungkapan sukacita kami, karena kami percaya bahwa Allah senantiasa hadir bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin mempercayakan hidup kami selanjutnya di dalam tuntunan pengasihan. Bila kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga kami, bila kiranya kehidupan kami semua tetap ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kami tetap ada di dalam kemurahan Tuhan yang senantiasa menaburkan berkat dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa ada dalam sukacita yang berkelimpahan, karena anugerah Tuhan selalu mengiringi setiap langkah yang kami buat.
Saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap beban pergumulan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau bekerja dan berkarya, sehingga apapun beban pergumulan yang kami alami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani dan meyakini bahwa kuasa Allah akan menolong kami untuk dapat lepas dari setiap beban pergumulan yang kami alami. Tidak lupa juga kami ingin mendoakan buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Mereka yang saat ini di dalam proses pemulihan setelah mengalami sakit yang panjang. Mereka yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keseharian mereka, baik dalam persoalan keluarga, baik di tempat pekerjaan, baik itu berkaitan dengan pendidikan, maupun juga berkaitan dengan masa depan. Allah Bapa di sorga, kami menserahkan semua pergumulan itu. Biarlah kiranya pepangan daripada Tuhan menuntun kami untuk tetap kuat dalam iman dan senantiasa percaya bahwa kasih Allah tidak akan untuk tetap menaruh pengharapan bahwa di hari esok tangan Tuhan tetap bekerja. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu, khususnya jemaat GPB Pelangkasi Lawang, dengan segala pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, biar kiranya Engkau juga memberkati, biar kiranya pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat yang dapat menjangkau kehidupan banyak orang. Kami berdoa juga untuk kami yang mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 pada saat ini, kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi, kami yang saat ini mungkin tengah terpapar dan harus menjalani proses isolasi secara mandiri, kami yang mungkin barangkali pada saat ini sedang dirumahkan dan masih berproses untuk mencari tempat pekerjaan yang baru. Ya Tuhan, segala sesuatu persoalan berkaitan dengan pandemi ini kami juga bawa dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau adalah Allah yang besar di atas pandemi ini. Kami percaya Engkau punya cara yang luar biasa untuk dapat melepaskan kami dari pandemi ini. Kami bersyukur jika saat ini ya Tuhan, Tuhan boleh menghadirkan proses vaksinasi yang boleh menjangkau banyak orang, sehingga dapat melindungi kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Setiap orang, baik yang telah divaksinasi maupun yang saat ini masih menunggu untuk divaksinasi, semua Allah tetap selalu menyertai dan melindungi. Kuatkanlah kami agar supaya tetap setia dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan, dan berikan hikmat kepada kami untuk senantiasa memberikan kekuatan bagi orang lain yang saat ini tengah mengalami kegalauan dalam kehidupan mereka karena pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan bangsa negara kami, pulihkanlah ya Tuhan, biar kita senantiasa situasi bangsa kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Situasi keamanan juga Tuhan jaga, dan segala sesuatu kesejahteraan dalam kehidupan bangsa ini boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, dalam tugas pelayanan kami, baik kami sebagai presbiter, kami sebagai organis pemandu pujian, dan juga kameramen. Allah Bapa di sorga, biarlah kita juga memberkati dalam kehidupan kami masing-masing, dan apa yang kami boleh berikan dalam pelayanan ini menjadi tanda persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam setiap doa permohonan kami kepadamu. Kuatkanlah hidup kami ya Tuhan, dan kami serahkan setiap doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kita bakti 87 bait pertama dan ketiga. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Berbahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanya syukur kepadamu. Kau yang kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Mari kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami dalam suka maupun duka. Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dan hati kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Kita tetap berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dalam kehidupan sehari-hari, dan jadikanlah hidup kita sebagai tanda kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bakti 249 bait yang kedua. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di setiap hal, karena itulah kehendak Allah-Mu dalam Kristus kepada dirimu. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita semua dalam suka dan duka, serta memberi kekuatan dalam kuasa-Nya yang ajaib sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat mengambil saat teduh, kiranya kasih Kristus menyertai dalam kehidupan kita, tetap sehat dan tetap semangat.